Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilia Anggun Ramadhani, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan refleksi diri tentang pemahaman saya dalam materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu karakteristik psikologi generasi digital, kemudian psikologi dan teknologi internet, yang ketiga psikologi pendidikan di era digital, kemudian yang keempat pola asuh era digital, kelima lingkungan dan sumber belajar digital, keenam problematika psikologi di era digital, dan kemudian yang ketujuh ada dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Kemudian yang kedelapan ada rupa psikologi era digital, kesembilan manajemen pengelolaan kelas, kesepuluh peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran, yang ke-11 ada kesulitan belajar, yang ke-12 berbagai jenis peserta didik yang berkebutuhan khusus, kemudian ada yang terakhir kajian gender dalam kelas. Topik pertama yaitu karakteristik psikologi dan teknologi digital. Generasi digital adalah sebutan untuk orang yang lahir di era digital. Kemudian karakteristik generasi digital yaitu aktif dalam mengemukakan identitas diri, memiliki wawasan yang luas, dan menyukai kebebasan. Penerapan pengasuhan anak di era digital yang dapat dilakukan yaitu gunakan fitur dan aplikasi untuk menjaga anak di internet. Kemudian buatlah aturan bersama dan terapkan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, dampingi dan bimbing anak saat bermain gadget. Itulah materi dari topik pertama. Kemudian kita lanjut ke materi kedua. Di topik kedua ini saya akan membahas tentang psikologi dan teknologi internet, yaitu tentang adiksi internet. Adiksi internet adalah suatu gejala kecanduan terhadap internet, berupa sosial media maupun game online. Adiksi bisa terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa. Adiksi disebabkan karena pengguna merasa terhibur saat bermain internet. Akibatnya akan terjadi adiksi pada internet. Orang yang mengalami adiksi dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu ada silent, mood modification, tolerance, withdrawal, conflict, dan replace. Dampak dari adiksi internet yaitu kurangnya hubungan sosial, dan cara mengatasinya dengan memperbanyak kegiatan di luar rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian topik ketiga yaitu tentang psikologi pendidikan di era digital. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka maupun tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok dengan kelompok. Kata kunci dalam psikologi ini ada 3. Yang pertama ada scientific method system, kemudian ada behavior atau tingkah laku, dan yang ketiga ada mental process. Misi dan fungsi guru dalam pendidikan yaitu ada mendidik, membimbing, dan mengajar. Adapun peran psikologi pendidikan yang dapat kita ketahui, yang pertama yaitu menentukan strategi atau metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran, membentuk kepribadian pendidikan, membentuk prestasi belajar, memahami perbedaan siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif, kemudian mengetahui keadaan emosi, dan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Topik keempat yang akan dibahas yaitu tentang pola pengasuhan era digital. Pola asuh di era digital adalah pola asuh demokratis atau otoritatif. Ada beberapa macam pola asuh yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoritatif atau pola asuh demokratis. Kemudian ada pola asuh dengan aturan orang tua dan pola asuh yang tidak terlibat orang tua. Kemudian topik kelima yaitu lingkungan dan sumber belajar digital. Menurut Omar Hamlik tahun 2004, lingkungan adalah sebagai dasar pengajaran, yaitu merupakan faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang paling penting. Lingkungan ini meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Sumber belajar digital merupakan alat baru yang digunakan dalam pembelajaran saat ini, serta untuk membangun pemahaman peserta didik dalam
pembelajaran. Biasanya peserta didik menggunakan ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan sumber belajar digital ini dapat diperoleh melalui internet, sosial media. Topik keenam yaitu problematika psikologi di era digital. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan seseorang yang timbul karena kecanduan pada teknologi. Dan dapat kita ketahui problematika psikologi di era digital ini ada beberapa macam, yaitu ada antisosial, anoreksia dan bumilia nervosa, megalomania, monofobia, dan gaming dysphoria. Solusi dalam menghadapi masalah psikologi di era digital ini dapat dilakukan melalui adaptasi terhadap lingkungan, belajar percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki, kemudian lakukan aktivitas yang tidak menggunakan gadget. Topik ketujuh yaitu dampak psikologi di era digital terhadap perilaku mahasiswa. Tantangan di era digital sebagai generasi muda, tantangan utama dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Tetapi sebaliknya, kita harus mendapatkan dampak positif dari era digital ini. Upaya yang harus dilakukan pada era digital agar tidak terkena dampak negatifnya yaitu membatasi penggunaan teknologi digital, kemudian menghindari multitasking, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental, membentuk kebiasaan baik, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman-teman dan keluarga. Topik ke-8 yaitu rupa pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, maka memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Bentuk pendidikannya yang pertama yaitu proses pembelajaran siswa yang menjadi fokus kegiatan selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kedua, siswa lebih dituntun untuk belajar mandiri dengan segala sarana dan daya dukung yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran untuk para peserta didik. Topik yang ke-9 yaitu manajemen pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran, sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Masalah yang sering terjadi pada peserta didik yang pertama yaitu pengelompokan. Dalam sistem pembelajaran pasti ada sistem pembelajaran pengkelompokan. Nah, di dalam kelompok ini pasti siswa yang aktif akan merasa terhalang dengan teman-temannya yang tidak seperti dia atau tidak seaktif dia. Kemudian masalah penata ruang itu seperti pengaturan tempat duduk tidak sesuai, kemudian pengaturan cahaya, penempatan papan tulis dan proyektor kurang tepat, kemudian lantai ruangan tidak bersih, dan itu akan menyebabkan ruang kelas tidak nyaman. Topik yang ke-10 yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal dari dalam diri, dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-citanya. Motivasi belajar pada dasarnya sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari fungsi motivasi itu sendiri. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar, sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian topik yang ke-11 yaitu kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jenis kesulitan belajar ini ada dua. Yang pertama yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, dan yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik.
Adapun faktor penyebab kesulitan belajar, yang pertama ada faktor internal, yaitu sikap saat belajar, kemudian kurangnya motivasi belajar, kurangnya konsentrasi dalam belajar, kurangnya mengelola bahan ajar, dan kurangnya kemampuan menyimpan peroleh hasil belajar. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama ada sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak memfasilitasi, kebijakan sosial, guru sebagai pembina siswa belajar, lingkungan sosial di sekolah, dan kurikulum sekolah. Kemudian topik ke-12 yaitu identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Dua sifat anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada anak berkebutuhan khusus yang bersifat tidak permanen atau sementara. Kemudian yang kedua ada anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Dan faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang terakhir yaitu topik ke-13, kajian gender dalam kelas. Kesetaraan gender dalam kelas. Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas daripada perempuan. Tetapi kecerdasan itu lebih dimiliki karena faktor pendidikan. Pendidikan bagi perempuan semakin penting, artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Itulah hasil dari refleksi diri saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.